Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini saya akan menerangkan bab mengenai surat lamaran pekerjaan. Tepatnya adalah sistematika isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Pertama, saya mulai dari tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam materi ini adalah siswa mampu menentukan isi dan sistematika dalam surat lamaran pekerjaan. Berikutnya, menemukan hal-hal penting dalam surat lamaran pekerjaan. Dan yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Sebelum masuk ke materi, saya terangkan dulu mengenai format surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ada tempat dan tanggal pembuatan surat, nomor 1, nomor 2 hal dan lampiran, nomor 3 alamat yang dituju atau alamat surat, nomor 4 salam pembuka, 5 paragraf pembuka, 6 paragraf isi, 7 paragraf penutup, 8 salam penutup, dan ke-9 tanda tangan dan nama terang. Baiklah, untuk yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas tanpa titik di akhir karena bukan merupakan kalimat. Contoh, Bojonegoro, 10 Mei 2015 tanpa titik. Berikutnya, lampiran dan hal. Kata lampiran dan hal tidak disingkat seperti lam titik, itu tidak diperbolehkan. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Contoh, lampiran titik 2 4 lembar, hal titik 2 lamaran pekerjaan. Tiap awal kata menggunakan huruf besar. Berikutnya, untuk nomor 3, alamat yang dituju atau alamat surat. Yang pertama yang perlu digarisbawahi adalah tidak menggunakan kata kepada. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat dan tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Contoh, yang terhormat ditulis YPH titik manajer sukses mandiri, jalan M Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta. Semua tidak disingkat dan tidak diakhiri tanda titik. Berikutnya, poin 4 adalah salam pembuka. Setelah kata dengan hormat digunakan tanda koma. Itu salam pembuka yang bisa digunakan, yaitu dengan hormat, koma, D-nya besar, hanya kecil. Itu untuk salam pembuka. Berikutnya, paragraf pembuka. Paragraf pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Di dalam paragraf ini juga sudah harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Contoh, misal surat lamaran itu atas inisiatif sendiri, maka paragraf pembukanya bisa diawali dengan kata-kata yang bertanda tangan di bawah ini, koma, titik. Bisa dilakukan dengan nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Atau misalkan paragraf pembuka itu dari iklan, yang sumbernya dari iklan, maka bisa ditulis setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian, misalnya Umum Kompas tanggal 16 Agustus misalnya, yang isinya menyatakan bahwa perusahaan PT A membutuhkan, dan seterusnya. Ini salah satu contoh saja. Kalimat bisa menggunakan bahasa yang lain, yang jelas harus sopan dan memenuhi pola kalimat yang benar. Berikutnya 6, paragraf isi. Dalam paragraf isi ada 3 hal yang perlu ditulis. Pertama, identitas. Identitas ini berisi keterangan berupa nama, tempat, tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, dan dapat ditambah lagi sesuai dengan keperluan. Di dalam menuliskan keterangan tersebut, huruf awal kata digunakan huruf kecil. Ingat, huruf kecil. Contoh, misalnya kita gabung dengan paragraf pembuka tadi ya, yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, ingat titik 2, maka setelah itu nama,
N-nya besar. Titik 2, Samsul Bakri, awal katanya menggunakan huruf besar. Tempat tanggal lahir, titik 2, Bojonegoro dan seterusnya. Pendidikan terakhir, titik 2, S1 dan seterusnya. Alamat, titik 2 dan seterusnya. Nomor HP, semuanya menggunakan huruf kecil awal keterangan awal katanya. Kenapa? Karena di sini ada tanda baca titik 2. Berikutnya untuk paragraf isi yang nomor 2 yaitu maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat. Contoh, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honorer di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Ini merupakan maksud dan tujuan kita melamar pekerjaan. Berikutnya yang C, menyatakan lampiran. Dalam lamaran pekerjaan terdapat beberapa lampiran tentang syarat yang diminta oleh instansi yang membutuhkan pekerja. Setiap rincian digunakan tanda baca titik koma dan di akhir lampiran digunakan tanda baca titik. Contoh, sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan titik 2. 1. Fotokopi ijazah yang sudah dilegalisasi 1 lembar, titik koma. 2. Fotokopi kartu tanda penduduk 1 lembar, titik koma. 3. Pas foto ukuran 3x4 2 lembar, titik. Nah, ini yang perlu diperhatikan, awal kalimat di sini selalu menggunakan huruf kecil dan di akhir kalimat di sini titik 2 karena kalimat ini masih berlanjut sampai terakhir baru titik. Berikutnya paragraf penutup. Isi paragraf penutup harus menunjukkan keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Contoh, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat. Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak atau Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Nah, ini sudah menandakan ada kata-kata dari pelamar yang antusias, ada kata-kata besar harapan saya untuk dapat diterima. Terus ditutup dengan kalimat ucapan terima kasih ya. Sehingga kalimat ini merupakan akhir dari paragraf penutup yang sesuai. Berikutnya salam penutup. Jika di awal ada salam pembuka yang berupa dengan hormat, maka di akhir juga harus ada salam penutup. Ini menandakan bahwa kita itu pelamar yang sopan atau beretika. Contoh yang paling umum adalah hormat saya, koma, hanya besar, S-nya kecil. Setelah itu terakhir tanda tangan dan nama terang. Tanda tangan ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat, lalu di bawahnya ditulis nama lengkap. Contoh, ini saya gabung dengan salam penutup, yaitu hormat saya, koma, tanda tangan Samsul Bakri. Dan diharapkan untuk penulisan nama ini menggunakan ditulis nama lengkap. Demikian untuk contoh materi ini, materi sistematika isi dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Semoga berguna di masa-masa sulit ini, di masa-masa pandemi COVID-19. Ini saya persembahkan untuk kelas 12 yang belajar di rumah di Kecamatan Purwosari atau di sekolah SMKN Negeri Purwosari. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum saya akhiri ini ada contoh dari surat lamaran pekerjaan dari gabungan dari awal tadi sampai akhir. Ini ada contohnya. Maaf ya ketinggalan. Terima kasih. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.